Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Dia hanya lulusan SD oleh pelakor. Dia tidak tahu aku pemilik restoran ayam. Banyak cabang di Indonesia. Gelar S1 MU itu hanya sebagai karyawanku saja. Yang kaya itu aku, bukan suami gatal itu. Tati menarik nafas panjang sambil duduk di bangku kecil dapur rumahnya yang sederhana namun bersih. Tangannya cekatan mengupas bawang putih, satu persatu, sambil sesekali melihat ke arah panci yang mengepul di kompor. Meski hanya rumah tipe 45 di pinggiran kota, semua yang ada di dalam rumah itu adalah hasil dari kerja kerasnya sendiri. Sejak subuh ia sudah bangun, menyapu halaman, menyetrika pakaian suaminya, lalu menyiapkan sarapan. Tak ada yang istimewa, hanya nasi uduk dan gorengan, namun itulah yang paling disukai Bayu. Wajah Tati terlihat polos dan bersahaja. Kulitnya sawo matang, tubuhnya ramping karena jarang makan enak. Ia tak pernah pakai make up, bedak pun hanya ditaburkan bila hendak keluar rumah. Tapi satu yang jelas, hatinya tak pernah kotor walau hidup seringkali membuatnya terluka. Ia menerima dirinya apa adanya. Tak pernah ia sesali nasib yang membuatnya hanya bisa menyelesaikan pendidikan sampai kelas 6 sekolah dasar. Ayahnya meninggal saat ia baru lulus SD, dan ibunya sakit-sakitan, memaksanya ikut bekerja sejak kecil untuk bertahan hidup. Bayu, suaminya, baru bangun 1 jam setelah matahari naik. Dengan langkah malas dan wajah mengantuk, ia berjalan ke dapur. "Sarapan udah siap belum?" tanyanya ketus tanpa ucapan selamat pagi. Tati mengangguk sambil tersenyum, lalu menuangkan nasi dan lauk ke piring. "Ini, Mas, nasi uduk sama tempe goreng. Tadi aku tambahin telur balado juga, soalnya tahu Mas suka." Bayu tak menjawab. Ia hanya duduk, mengambil sendok, dan makan tanpa bicara. Tati memperhatikan suaminya diam-diam. Sudah hampir 6 tahun mereka menikah. Namun Bayu tak pernah benar-benar menghargainya. Sejak awal, keluarga Bayu sebenarnya menolak pernikahan mereka. Ibu mertuanya bahkan terang-terangan menyebut Tati sebagai wanita kampung, tidak pantas mendampingi putranya yang lulusan sarjana. Tapi saat itu Bayu bersikeras menikahinya. Katanya cinta tidak butuh gelar. Sayangnya, cinta itu kini mulai pudar ditelan waktu. Bayu bekerja sebagai karyawan pemasaran di salah satu perusahaan distributor alat-alat kantor. Gajinya cukup, namun tak pernah cukup baginya. Bayu suka tampil necis, membeli sepatu mahal dan parfum luar negeri hanya agar dianggap berkelas di lingkungan pergaulannya. Ia jarang menyisihkan uang untuk rumah tangga. Bahkan tagihan listrik dan air pun selalu Tati yang bayar. Apa yang Bayu tidak tahu adalah bahwa Tati bukan hanya ibu rumah tangga biasa. Di balik semua kesederhanaan itu, Tati menyimpan rahasia besar. Ia adalah pemilik dari jaringan restoran ayam goreng bernama Ayam Taties yang memiliki puluhan cabang di berbagai kota di Indonesia. Semuanya ia bangun sendiri dari nol. Bermula dari warung tenda kecil di pasar belakang rumah, hingga kini berkembang pesat berkat resep turun-temurun dari almarhum ibunya. Setiap siang, saat Bayu sudah berangkat kerja, Tati berganti peran. Ia akan memakai baju rapi dan masuk ke mobil yang diparkir agak jauh dari rumah agar tak menarik perhatian tetangga. Sopir pribadinya sudah menunggu, siap mengantarnya ke kantor pusat Ayam Taties yang berada di pusat kota. Namun pagi ini Tati hanya duduk diam di dapur. Ada yang terasa mengganjal di dadanya. Sudah beberapa hari ini Bayu makin sering keluar malam. Katanya urusan kerja, tapi pulang dengan aroma parfum wanita di bajunya. Tati tidak bodoh. Ia tahu tanda-tandanya. Tapi ia memilih diam, menunggu waktu yang tepat untuk menyingkap semuanya. Selesai makan, Bayu berdiri, mengambil jaketnya. "Aku pergi dulu. Jangan lupa setrika bajuku yang abu itu, besok aku mau pakai buat rapat." "Iya, Mas. Hati-hati di jalannya," ucap Tati lembut. Bayu tak menjawab. Ia keluar rumah dan menyalakan motornya. Tati memandang kepergiannya dari balik jendela. Di matanya, ada seberkas luka yang tertahan. Tapi ia segera menyembunyikannya di balik senyum tipis. Ia sudah terbiasa. Siangnya, Tati berangkat ke kantor pusat. Di dalam mobil, ia membuka laptop dan membaca laporan keuangan dari manajernya. Omzet bulan lalu naik 12%.
Cabang baru di Makassar sukses besar, dan mitra baru dari Malaysia ingin bertemu. Tapi Tati tidak terlalu tertarik membahas bisnis hari ini. Hatinya sedang gelisah. Ia merasakan firasat buruk. Sesampainya di kantor, para staf menyambutnya dengan hormat. "Selamat siang, Bu Tati," kata mereka serempak. Tati tersenyum dan membalas sapa. Ia tidak suka dipanggil bos besar. Lebih senang dianggap seperti rekan kerja. Ruangannya di lantai 3 sederhana, tak ada meja mewah atau hiasan emas. Tapi setiap keputusan besar perusahaan lahir dari ruangan itu. Saat makan siang, sekretarisnya datang membawakan dokumen yang harus ditandatangani. "Bu, ini proposal kerjasama dengan Food Chour di Jakarta Timur. Juga ada daftar pegawai baru yang melamar bagian supervisor. Salah satunya menarik, Bu. Lulusan S1 Ekonomi, tapi katanya kenal dengan suami ibu. Namanya Selina." Jantung Tati berdebar. Ia mengambil dokumen dan membaca nama itu dengan seksama. Selina Ramadhani. Wajahnya cantik. Usianya 28 tahun. Lulusan universitas ternama. Ia ingat nama itu pernah muncul di salah satu notifikasi Instagram Bayu. Tati tidak berkata apa-apa. Ia hanya tersenyum dan mengembalikan dokumen. "Loloskan saja dulu seleksi awalnya. Tapi aku ingin bertemu langsung saat wawancara nanti." Sore harinya, Tati pulang ke rumah. Bayu belum pulang. Waktu menunjukkan pukul 8 malam, lalu 9, lalu 11. Ia mencoba menelepon, tak dijawab. Akhirnya pukul setengah 1 dini hari, suara motor Bayu terdengar. "Dari mana saja, Mas?" tanya Tati pelan saat Bayu masuk. "Kerja," jawab Bayu kasar. "Jangan banyak tanya. Aku capek." Tati hanya diam. Ia tidak menangis. Ia tahu, waktu akan menunjukkan semuanya. Perlahan ia bangkit, masuk ke kamar, dan mengunci pintu. Di balik pintu itu, Tati menangis. Tapi bukan tangisan karena lemah. Tangisan itu adalah awal dari kebangkitan. Pagi harinya, saat menyiapkan sarapan, Tati menyetel lagu lawas dari radio tua di dapur. Tangannya sibuk menggoreng ayam, aroma bumbu khas resep ibunya memenuhi ruangan. Ia tersenyum sendiri. Ayam goreng inilah yang membawanya ke titik ini, dan akan menjadi senjatanya untuk melawan semua yang meremehkannya. Di luar rumah, suara motor Bayu terdengar lagi. Hari masih pagi, tapi lelaki itu sudah siap keluar. Kali ini ia berpakaian sangat rapi, memakai parfum mahal, dan menyisir rambut dengan belahan rapi seperti hendak bertemu orang penting. "Mau kemana, Mas?" tanya Tati dengan suara datar. "Rapat penting. Klien besar. Jangan ganggu aku." Tati hanya mengangguk. Ia menatap kepergian suaminya dengan tatapan kosong. Tapi di dalam hatinya, ia sudah siap. Rencana perlahan ia susun. Bukan untuk membalas, tapi untuk menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Dan siapa yang seharusnya menunduk. Tati duduk sendirian di beranda rumah. Memeluk lutut, memandang langit pagi yang mendung. Embun masih menempel di ujung daun, dan aroma tanah basah setelah hujan semalam tercium samar. Namun hatinya tak lagi bisa merasakan ketenangan. Sudah seminggu ini Bayu pulang larut malam. Selalu dengan alasan rapat atau urusan kerja. Tapi tak sekalipun ia mengajak Tati bicara layaknya suami istri. Tak ada pelukan, tak ada obrolan ringan seperti dulu. Tati tidak bodoh. Ia bisa mencium aroma perempuan lain di balik baju Bayu. Parfum manis beraroma mahal yang bahkan tak pernah ia miliki. Pernah suatu malam, saat Bayu tertidur dengan pakaian kerja yang belum diganti, Tati memberanikan diri memeriksa kantong jaketnya. Ada satu struk belanja dari toko perhiasan, dengan catatan pembelian, kalung emas putih model hati. Ia tak pernah menerima kalung itu. Bahkan ulang tahunnya seminggu lalu pun dilewati tanpa ucapan. Bayu hanya menyisakan piring kotor di meja, lalu pergi lagi dengan alasan kerja lembur. Pagi itu, saat sedang mencuci piring, ponsel Tati berbunyi. Sebuah notifikasi masuk dari Instagram bisnis restoran ayam Tati S. Salah satu karyawan admin digitalnya tanpa sengaja memention akun milik Selina di unggahan foto promosi. Tati membuka profilnya. Selina Ramadhani. Cantik, langsing, wajahnya penuh make-up. Penuh unggahan foto selfie di kafe mahal, caption dalam bahasa Inggris campur-campur, serta berbagai pose menggoda.
Tapi yang membuat hati Tati mencelos adalah satu foto terbaru di Instastory. Selina berpose dengan kalung bentuk hati di lehernya. Di bawahnya tertulis, hadiah dari lelaki yang paling tahu cara memperlakukan wanita berkelas. Tati memandangi layar ponselnya lama. Matanya tak berkedip, tangannya menggenggam erat hingga persendian membiru. Ia menarik napas panjang. Hatinya bergemuruh, tapi ia tetap diam. Ia tak akan berteriak, tak akan menangis di depan siapapun. Bukan hari ini. Hari itu ia berangkat ke kantor lebih awal dari biasanya. Ia mengenakan blus putih elegan dan celana bahan hitam dengan sepatu wetges yang biasa ia simpan untuk acara penting. Rambutnya yang biasanya dikuncir seadanya, kini ia tata rapi dan dibungkus kerudung satin warna biru tua. Ia memantapkan diri. Hari ini ia akan mulai memulihkan harga dirinya yang telah diinjak-injak. Sesampainya di kantor pusat, ia langsung memanggil HRD. Saya ingin Selina diwawancara langsung oleh saya. Jadwalkan hari ini juga. Suruh dia datang pukul 2 siang. Tak banyak tanya, staf HRD-nya pun langsung menuruti. Sementara itu, Tati membuka semua data yang masuk tentang pelamar bernama Selina. Terlihat jelas betapa sombongnya perempuan itu dalam resume yang ia kirimkan. Kata-katanya penuh pujian untuk diri sendiri. Ambisius, kreatif, penuh visi. Tati hanya menggeleng pelan. Gelar S1 memang hebat. Tapi jika tidak disertai adab, hanya tinggal nama di atas kertas. Tepat pukul 2 siang, pintu ruang rapat terbuka. Selina masuk dengan langkah percaya diri, mengenakan blazer merah marun dan rok pensil hitam. Sepatunya mengilap, parfum yang kuat memenuhi ruangan. Ia tak menyadari siapa yang duduk di hadapannya. Tati menatapnya tanpa berkedip. Silakan duduk. Selina tersenyum manis. Terima kasih, Bu. Maaf, boleh saya tahu nama Ibu? Saya Tati. Selina tersentak kecil, lalu menutupi keterkejutannya dengan senyum dipaksakan. Oh, Ibu Tati, pemilik ayam Tati yes? Maaf saya pikir. Ya, saya hanya lulusan SD, potong Tati dengan nada datar namun tajam. Tapi saya paham bagaimana memilih orang yang tepat untuk bergabung dalam bisnis saya. Selina menelan ludah. Wajahnya mulai kehilangan warna. Tangannya gemetar halus. Tati membuka berkas lamaran. Saya baca Ibu lulusan S1 Manajemen. IPK 3,85. Cukup tinggi. Tapi saya juga tahu Ibu sangat aktif di media sosial. Selina mencoba tertawa. Iya, saya suka berbagi aktivitas saya. Biar orang-orang tahu saya aktif. Bukan itu yang saya maksud, sahut Tati cepat. Saya lihat Instastory Ibu pagi ini. Kalung yang Ibu pakai cantik. Hadiah dari pria yang sudah beristri, ya? Wajah Selina langsung memucat. Untuk pertama kalinya ia benar-benar diam. Tati menatapnya lurus-lurus. Saya tidak butuh penjelasan. Saya hanya ingin memberitahu bahwa pria yang Ibu banggakan itu, suami saya. Dan saya bukan wanita yang akan menjerit histeris di media sosial seperti kebanyakan orang. Saya hanya ingin melihat Ibu bekerja dengan sebaik-baiknya, jika diterima. Karena gelar S1 Ibu hanya cukup untuk melamar jadi karyawan di sini. Di bawah kendali saya. Perempuan lulusan SD yang Ibu hina. Selina ingin bicara, namun lidahnya keluh. Ia bangkit dari kursi dan meminta izin keluar. Langkahnya cepat, dan pintu ditutup pelan. Setelah ruangan kosong, Tati menarik napas panjang. Tangannya mengepal di atas meja. Ia tahu ini baru permulaan. Sore hari, Bayu pulang lebih cepat dari biasanya. Ia terlihat gugup. Duduk di sofa sambil memainkan ponsel, matanya tidak tenang. Mas, ujar Tati lembut dari dapur. Makan malam sudah siap. Bayu tak menjawab. Ia malah berdiri, berjalan ke arah kamar. Tati memperhatikannya dalam diam. Tak lama kemudian, ponsel Bayu berbunyi. Nada dering itu khas, milik Selina. Bayu buru-buru mengangkatnya dan berbicara pelan. Tapi Tati mendengarnya dari dapur. Kamu kenapa sih tiba-tiba kabur dari wawancara? Ini bisa bikin aku malu tahu nggak? Dia tahu semuanya. Bayu, terdengar suara Selina di seberang. Dia yang wawancarai aku. Tati, istrimu. Dia pemilik tempat kerja itu. Aku nggak mau jadi bawahannya. Aku kira dia ibu rumah tangga biasa.
Ternyata dia bos restoran itu. Bayu membeku. Ponsel nyaris jatuh dari tangannya. Ia perlahan menoleh ke arah dapur, tempat Tati berdiri dengan tangan bersilang, memandangnya dalam diam. "Kamu dengar?" tanya Tati tenang. Bayu tidak menjawab. Tati mendekat, meletakkan piring di meja. "Aku nggak akan marah, Mas. Aku cuma mau bilang, aku nggak selemah yang kamu kira. Kamu boleh hina aku di belakang. Kamu boleh bangga punya perempuan lain. Tapi mulai hari ini, kamu akan tahu rasanya hidup dengan rasa malu." Bayu membuka mulut, tapi tak ada suara yang keluar. Tati berdiri tegak. Wajahnya tenang, namun sorot matanya tajam menusuk. "Kita akan tetap tinggal serumah. Aku masih istrimu. Tapi jangan pernah berharap aku akan menatapmu dengan kagum seperti dulu. Dan kalau kamu malu tinggal di rumah istri yang cuma lulusan SD, silakan keluar. Tapi ingat, semua yang kamu nikmati hari ini berasal dari tangan istri bodoh ini." Bayu terduduk. Untuk pertama kalinya, pria itu merasa dirinya begitu kecil. Tati melangkah ke kamar, menutup pintu. Kali ini bukan untuk menangis, tapi untuk tertawa pelan dalam hati. Pagi itu, Tati bangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena tugas rumah tangga, tapi karena tekad dalam hatinya mulai menyala sepenuhnya. Ia berdiri di depan cermin, menatap pantulan dirinya sendiri. Perempuan dengan wajah sederhana, tanpa riasan mencolok, namun kini sorot matanya berbeda. Ada kekuatan yang belum pernah muncul sebelumnya. Ia sudah lelah dianggap lemah hanya karena pendidikannya tak tinggi. Sudah cukup dirinya dihina oleh suami yang seharusnya menjadi pelindung. Hari ini, ia akan memastikan semua orang tahu bahwa ia bukan perempuan biasa. Tati memilih pakaian formal terbaiknya, blus biru muda dengan celana bahan hitam yang jatuh pas di tubuhnya. Ia kenakan kerudung satin polos, dirapikan dengan bros kecil berbentuk ayam, logo restoran miliknya. Ia menata tas kerja dan laptop, lalu mengecek kembali dokumen proposal ekspansi ke kota-kota besar yang semalam ia koreksi sampai larut. Sebelum keluar, ia melihat Bayu masih tidur di kamar. Pria itu memunggunginya, dan Tati tahu pasti malam tadi Bayu tak bisa tidur nyenyak. Wajahnya kusut, dan ponselnya ia sembunyikan di bawah bantal seperti anak remaja yang ketahuan menyembunyikan rahasia. Tati tidak mengusiknya. Ia hanya berjalan keluar dengan langkah tenang, lalu masuk ke mobil yang sudah menunggu. Sopirnya, Pak Rahman, tersenyum menyambut. "Selamat pagi, Bu." "Pagi, Pak Rahman." "Langsung ke kantor pusat ya." Setelah itu ke lokasi ruko baru di Condet. Mobil melaju meninggalkan gang rumah sederhana mereka. Tak ada yang tahu siapa Tati sebenarnya. Tetangga hanya mengira ia ibu rumah tangga biasa, dengan suami tampan dan karir hebat. Bahkan tetangga sebelah, Bu Lastri, sering menyindirnya karena terlihat nurut banget sama suami, kayak babu. Tapi Tati hanya tersenyum dan tak pernah membalas. Ia tahu, sebagian orang senang hidup dari asumsi. Sesampainya di kantor, Tati langsung menuju ruang meeting. Para kepala cabang sudah menunggu untuk pertemuan bulanan. Ia membuka rapat dengan percaya diri, membahas laporan penjualan dan rencana promosi untuk bulan depan. Semua karyawan menatapnya penuh hormat. Tidak ada yang menyangka wanita berhijab sederhana ini adalah otak di balik suksesnya jaringan ayam Tatias yang kini sudah menguasai pasar lokal. Saat break makan siang, Tati menyendiri di ruangannya. Ia membuka email dan membaca laporan dari cabang baru di Lampung. Penjualan minggu pertama sudah melampaui target. Ia juga mendapat kabar bahwa investor dari Malaysia tertarik menjalin kemitraan. Namun pikirannya terus kembali ke satu hal, Selina. Tati belum puas. Perempuan itu sudah menghina harga dirinya secara langsung. Bahkan saat tahu bahwa Tati adalah pemilik perusahaan, Selina masih berani melenggang seolah tak bersalah. Tati membuka laptop dan menulis satu surat keputusan sederhana. Penempatan staf baru atas nama Selina Ramadhani akan dipindah ke cabang terpencil di daerah pinggiran Cianjur, sebagai bagian dari pelatihan manajemen dasar. Ia tahu Selina tidak akan tahan hidup di desa kecil. Tempat yang jauh dari pusat kota, sinyal susah, dan tak ada kafe tempat selfie. Tati mengetik kalimat penutup dengan mantap. Jika tidak sanggup mengikuti penempatan, maka dinyatakan mengundurkan diri secara otomatis. Malamnya, suasana rumah mulai berubah. Bayu tak lagi sering bicara. Ia lebih banyak duduk sendirian, menatap layar ponsel.
Seringkali Tati melihatnya menghapus pesan dengan cepat saat ia masuk ke ruangan. Tapi Tati tak bertanya. Ia sudah tidak peduli. Di dapur, ia menyiapkan makan malam sendiri seperti biasa. Menu sederhana, tapi nikmat. Ayam goreng crispy, sambal bawang, dan sayur asem. Aroma masakannya memenuhi rumah. Tapi Bayu hanya mengambil sedikit dan kembali ke kamar. Beberapa hari kemudian, rumah mereka kedatangan tamu. Seorang wanita cantik berjaket mewah berdiri di pagar depan. "Permisi, ini rumahnya Bayu?" tanyanya. Tati keluar, menatapnya. "Benar. Ada yang bisa saya bantu?" Wanita itu membuka kacamatanya dan tersenyum sinis. "Saya Selina. Mungkin ibu sudah tahu saya siapa." Tati tak menjawab. "Aku hanya ingin mengingatkanmu, Bu Tati, kalau cinta tidak butuh pendidikan tinggi atau rendah. Yang penting perasaan." "Perasaan? Perasaan siapa yang kamu ganggu?" Suara Tati tetap tenang. "Kamu mencuri suami orang, lalu bicara soal cinta?" Selina mendesis. "Aku tidak mencuri. Pria yang kamu sebut suami itu yang datang ke aku. Mungkin karena kamu terlalu kampungan, jadi dia butuh wanita berkelas seperti aku." Tati menghela napas. "Sayangnya, yang kamu sebut kampungan ini bisa menggaji puluhan orang seperti kamu. Dan kalau kamu masih berdiri di depan rumah saya untuk membuat masalah, saya bisa panggil satpam perumahan." Selina tampak geram, lalu pergi dengan wajah memerah. Bayu yang menguping dari dalam, tak keluar sama sekali. Ia tahu, percuma membela siapapun. Ia sudah salah langkah sejak awal. Beberapa minggu berlalu. Nama Tati makin melambung. Ia diundang dalam berbagai seminar UMKM, diminta berbicara tentang perjuangannya dari warung kecil hingga menjadi pengusaha sukses. Media mulai meliput kisahnya. Wartawan datang ke kantor pusat. Bahkan stasiun televisi lokal mewawancarainya. Dalam satu kesempatan, Tati berbicara di depan 100 lebih ibu rumah tangga dalam pelatihan kewirausahaan. "Saya hanya lulusan SD," katanya lantang. "Tapi itu tidak membatasi saya untuk belajar. Saya gagal berkali-kali. Tapi saya tidak berhenti. Dan satu hal yang paling penting, jangan pernah biarkan orang meremehkan kamu hanya karena latar belakang pendidikan. Ilmu bisa dicari, tapi etika dan ketekunan tidak diajarkan di kampus." Semua peserta berdiri dan bertepuk tangan. Banyak yang meneteskan air mata. Malamnya, Bayu duduk di ruang tamu sambil menatap layar televisi yang sedang menayangkan acara talk show Tati. Ia tak pernah merasa sekecil ini. Istrinya, yang dulu ia remehkan, kini dielu-elukan. Nama Tati disebut sebagai contoh perempuan tangguh di berbagai media. Bahkan bos besar tempat ia bekerja menyebut nama Tati dalam grup kantor. "Kenapa kita nggak belajar dari model bisnis ayam Tati es? Luar biasa dia." Bayu hanya bisa menggenggam ponsel, memandangi kontak Selina yang kini hanya tinggal status centang 1 di WhatsApp. Sejak penugasan ke Cianjur, Selina menghilang. Terakhir ia kirim pesan, "Aku nggak sanggup hidup di desa. Semua ini salah kamu." Kini Bayu benar-benar sendirian. Jam di dinding menunjukkan pukul 2 dini hari. Tati belum bisa memejamkan mata. Di sampingnya, Bayu tertidur dengan posisi miring membelakangi, sama seperti malam-malam sebelumnya. Tak ada obrolan sebelum tidur, tak ada kehangatan. Dingin yang bukan berasal dari AC, melainkan dari hati yang menjauh, dari kepercayaan yang perlahan mati. Tati menatap langit-langit kamar sambil menggenggam ponselnya. Di dalam galeri, ratusan foto dokumentasi restoran ayam Taties tersimpan rapi. Dari warung tenda pertama yang berdiri di gang sempit dekat pasar, hingga foto-foto launching cabang ke-50 yang disambut meriah oleh warga dan media lokal. Semua itu adalah hasil keringatnya sendiri. Bukan dari warisan, bukan dari belas kasih siapapun. Tapi orang yang paling dekat dengannya, suaminya sendiri, tak pernah benar-benar menghargai. Keesokan harinya, Tati bangun lebih awal. Ia mengenakan gamis biru tua polos dan kerudung abu yang sederhana. Ia memang akan pergi ke salah satu pasar tradisional langganannya. Meski kini ia bisa menyuruh asisten untuk membeli semua keperluan restoran, Tati tetap senang turun langsung sesekali. Itu bagian dari caranya menjaga keaslian rasa dan bahan baku. Tapi kali ini ada tujuan lain. Ia ingin melihat sendiri bagaimana cabang barunya yang ke-57 di Pasar Manggis berjalan.
Cabang itu istimewa baginya, karena dibuka tepat saat dirinya menghadapi badai rumah tangga yang nyaris membuatnya runtuh. Tapi kini ia ingin cabang itu menjadi simbol kebangkitan. Setiba di sana, suasana pasar masih riuh seperti biasa. Bau ikan asin, teri, dan rempah bercampur jadi satu. Para pedagang menyapa Tati ramah. Sebagian mengenalnya sebagai Bu Tati yang punya warung ayam rame itu. Mereka tak tahu kalau warung ayam rame itu kini sudah menjadi perusahaan kuliner besar yang bergerak nasional. Tati masuk ke dapur kecil cabang itu. Ia melihat para karyawan sedang menyiapkan ayam bumbu ungkep yang akan digoreng nanti siang. Semua tertib, bersih, dan bekerja dengan semangat. Hatinya menghangat. Ia lalu berdiri di dekat kasir, mengamati pelanggan yang datang satu persatu. Tiba-tiba, dari arah luar, seorang perempuan muda dengan wajah kusut dan rambut berantakan masuk dengan langkah tergesa. Keringat di pelipisnya menetes. Pakaiannya lusuh, wajahnya tidak lagi semerona foto-foto yang dulu ia unggah di Instagram. Itu Selina. Tati berdiri mematung beberapa detik. Selina tak menyadarinya, ia justru berbicara pada kepala cabang. Pak, saya mau mengundurkan diri. Saya nggak sanggup kerja di sini. Rumah saya jauh. Sinyal susah. Saya nggak tahan hidup di desa. Tolong, saya nggak mau lanjut. Kepala cabang menjawab pelan, Bu Selina, prosedurnya kalau mengundurkan diri harus dengan surat resmi ke kantor pusat. Selina menoleh ke belakang, dan saat itu matanya bertemu dengan mata Tati. Tatapan itu menusuk. Tubuh Selina menegang. Ia mendekat dengan langkah ragu. Ibu Tati, saya. Kamu baik-baik saja? Tanya Tati tanpa ekspresi. Selina mengangguk pelan, lalu menangis. Saya salah. Saya pikir saya tahu segalanya. Saya pikir saya bisa menguasai dunia hanya dengan tampang dan gelar. Tapi ternyata, saya cuma boneka yang dikasih janji palsu. Bayu, dia nggak seperti yang saya kira. Dia banyak bohong. Dia nggak bisa jaga janji. Dan saya kehilangan semua. Tati tak berkata apa-apa. Ia hanya menatapnya dalam diam. Saya cuma mau minta maaf. Saya tahu saya nggak pantas ngadep ibu. Tapi, saya malu sendiri. Tati akhirnya bicara. Kamu bukan pertama yang percaya janji manis pria yang takut miskin. Tapi kamu bisa jadi yang terakhir jika kamu berhenti jadi perempuan yang menilai orang dari tampilan. Hari ini kamu minta maaf. Tapi ke depannya, kamu harus belajar menghargai sesama perempuan. Jangan jadi perusak rumah tangga orang. Selina menangis makin keras. Ia bersimpuh di lantai. Karyawan lain mulai memperhatikan, tapi Tati memberi isyarat untuk tidak ikut campur. Kalau kamu mau belajar, kamu bisa tetap di sini. Aku kasih kamu program pelatihan kerja selama 3 bulan. Bukan untuk menghukum, tapi untuk membuka matamu. Kamu bisa tolak, dan pergi. Tapi kamu nggak akan tumbuh kalau cuma lari. Selina mengangguk pelan. Saya mau tinggal. Saya mau belajar. Dari ibu. Tati menghela napas dan menepuk bahu Selina sebentar. Ia lalu keluar, meninggalkan cabang itu dengan kepala tegak. Di perjalanan pulang, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. Halo, Bu Tati? Saya Bayu. Ini nomor baru. Tati tak menjawab. Aku cuma mau bilang, maaf. Aku tahu aku sudah hancurin semuanya. Tapi, aku minta satu kesempatan. Aku janji mau berubah. Tati diam lama, lalu berkata pelan, kamu janji jadi suami baik sejak pertama kita nikah. Dan tiap kali kamu ingkar, kamu bilang akan berubah. Aku nggak mau dengar janji lagi, Bayu. Aku mau lihat tindakan. Bayu tercekat. Aku bisa mulai dari mana? Kamu bisa mulai dari keluar dari rumahku, jawab Tati tenang. Semua yang kamu pakai, kamu nikmati, kamu tempati, itu hasil kerja perempuan lulusan SD yang kamu hina. Sekarang waktunya kamu belajar hidup dari nol, seperti aku dulu. Klik. Tati mematikan panggilan. Malam itu, Tati menyiapkan satu koper berisi pakaian Bayu. Ia taruh di depan pintu rumah. Ia tahu, ia belum menceraikannya secara resmi. Tapi untuk saat ini, ia ingin rumahnya bersih dari pengkhianatan. Dari kemunafikan. Saat Bayu pulang,
Ia terpaku melihat koper di teras. Apa maksudnya ini? Tati keluar dengan wajah datar. Mulai malam ini, kamu nggak tinggal di sini. Kamu bisa cari tempat lain. Ini rumahku. Semua surat atas namaku. Bahkan motor kamu pun aku yang beli, dan suratnya atas namaku juga. Kalau kamu mau tinggal, kamu harus bayar sewa. Kalau enggak, silakan pergi. Bayu tak percaya. Tati, kamu keterlaluan. Bukan. Aku cuma udah sadar. Terlalu lama aku membiarkan kamu injak harga diriku. Aku nggak mau anak perempuan lain mengalami hal yang sama. Bayu terdiam. Ia tak bisa membantah. Perlahan ia memutar tubuh dan berjalan menjauh. Membawa kopernya, menyusuri gang, tak tahu akan kemana. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Tati tidur dengan dada lega. Pagi di rumah Tati kini terasa berbeda. Udara lebih ringan, tidak lagi dipenuhi aroma ketegangan yang selama ini tak kasat mata namun terus menggantung di setiap sudut ruangan. Tidak ada lagi suara pintu dibanting. Tidak ada lagi suara pria marah-marah mencari dasi atau menyalahkan sarapan yang kurang enak. Rumah itu kini kembali menjadi milik perempuan yang membangunnya dari tulang dan air mata, Tati. Setelah mengusir Bayu malam itu, Tati tidak menyesal. Justru, dadanya terasa seperti baru bisa bernapas penuh setelah sekian lama ditindih beban. Ia tahu keputusannya akan memicu reaksi, bisa jadi dari mertua, dari tetangga, atau bahkan dari Bayu sendiri. Tapi ia tidak peduli. Ia tidak ingin hidup selamanya sebagai istri yang dihargai hanya sebagai pelayan. Pagi itu, sambil menyeruput teh jahe hangat, Tati membuka laptop di meja makan. Email masuk satu demi satu. Salah satunya dari bagian legal perusahaannya. Surat kerjasama dengan salah satu waralaba makanan cepat saji besar dari Malaysia sudah ditandatangani. Nilainya bukan main. Bahkan, akan ada pembukaan 5 cabang baru hanya dalam 6 bulan ke depan. Hatinya bergetar. Ini bukan sekadar bisnis. Ini adalah hasil kerja keras tanpa gelar tinggi, tanpa koneksi pejabat, dan tanpa bantuan suami. Tati bersandar di kursi, matanya memandangi plafon rumah. Dulu dari sinilah ia memulai. Dapur kecil ini jadi saksi perjuangannya membuat bumbu ayam dari resep ibunya. Tangannya dulu panas terkena cipratan minyak, kakinya pegal karena berdiri seharian. Tapi siapa sangka, tangan dan kaki itu kini memimpin lebih dari 100 pegawai. Dan yang lebih ironis, perempuan yang dulu dihina hanya lulusan SD, kini mempekerjakan para sarjana, termasuk pelakor yang hampir menghancurkan rumah tangganya sendiri. Tiba-tiba ponselnya berdering. Nama yang muncul membuat dadanya terasa geli, ibu mertua. Tati membiarkan ponsel itu berdering hingga berhenti sendiri. Tapi hanya selang 5 menit, dering itu kembali muncul. Kali ini dengan pesan WhatsApp panjang. Tati, kamu itu perempuan tidak tahu diri. Masa kamu ngusir suami kamu sendiri dari rumah? Dia anakku. Kamu pikir karena kamu bisa buka warung ayam kamu sudah bisa sok kaya? Warung ayam tetap warung ayam. Jangan lupakan asalmu yang cuma anak kampung dan lulusan SD. Tati membaca pesan itu dengan tatapan datar. Tak ada satupun kata yang menyakitinya. Ia sudah terlalu kebal. Ia tahu sejak awal, mertua tidak pernah menerimanya. Bahkan sejak malam pertunangan, Ibu Bayu terang-terangan mengatakan Tati tidak pantas. Namun yang tidak diketahui ibu mertuanya adalah, warung ayam itu kini sudah jadi merek nasional. Ada cabang di 18 kota besar, ada tim legal, tim manajemen, dan investor asing. Dan yang lebih menyakitkan bagi mereka, rumah yang ditempati Bayu dan Tati dulu, sepenuhnya atas nama Tati. Bahkan sertifikatnya tak pernah dicampur dengan nama suami. Tak lama kemudian, ada suara ketukan pintu. Tati membuka dan berdiri seseorang yang sudah lama tidak ia lihat. Bayu, dengan wajah lusuh, mata cekung, dan rambut tidak tersisir. Tati? Suaranya lirih. Tati berdiri di ambang pintu. Tak sedikit pun ia memberi jalan. Aku cuma mau ambil beberapa barang yang ketinggalan dan mungkin bicara sebentar. Tati menatapnya sebentar lalu berjalan ke dalam, meninggalkannya berdiri di teras. Setelah beberapa menit, ia kembali membawa tas kecil berisi beberapa buku, pakaian, dan flash disk. Ini barangmu. Silakan, katanya sambil menyerahkan tas itu. Bayu mengambilnya pelan. Tangannya gemetar. Tati, aku salah.
Aku tahu aku hancurin semuanya. Selina juga ninggalin aku. Dia ternyata nggak sesempurna yang aku bayangin. Tati hanya menatapnya tanpa ekspresi. Kamu kira aku masih peduli? Bayu tertunduk. Aku kehilangan pekerjaanku. Atasan tahu aku terlibat dengan pegawai baru. Aku dipecat. Tabunganku habis. Aku bahkan tidur di kosan sempit di belakang pasar sekarang. Lalu kenapa kamu datang ke sini? Tanya Tati pelan namun tajam. Bayu menghela napas. Aku cuma ingin minta maaf. Mungkin kamu nggak bisa terima aku lagi. Tapi setidaknya biarkan aku bilang kalau kamu benar. Selama ini aku salah menilai kamu. Aku malu sama kamu. Aku iri. Aku takut kalah. Aku gengsi ngakuin kamu lebih hebat dari aku. Tati tak berkedip. Lalu kenapa kamu pilih perempuan yang hanya pandai bersolek dan menggoda? Daripada perempuan yang bangun dari subuh untuk masakin kamu makan dan bayar tagihan listrik. Bayu diam. Kamu hina aku karena aku cuma lulusan SD. Lanjut Tati pelan. Tapi kamu lupa. Hidup ini nggak dinilai dari ijazah. Tapi dari perjuangan. Bayu menggigit bibirnya sendiri. Air matanya mulai tergenang. Tati akhirnya berkata, aku nggak akan larang kamu datang ke sini kalau suatu saat kamu benar-benar berubah. Tapi untuk sekarang, kamu harus belajar hidup dari nol. Sama seperti aku dulu, tanpa siapapun. Belajar jadi laki-laki, bukan hanya dari gelar atau pekerjaan. Tapi dari cara kamu menghargai perempuan. Bayu mengangguk lemah. Ia melangkah mundur, lalu berjalan pergi tanpa suara. Hari-hari selanjutnya, Tati makin sibuk. Ia menghadiri undangan sebagai pembicara di universitas, meski ia sendiri tidak pernah mengenyam bangku kuliah. Ia berbicara di depan para mahasiswa tentang semangat wirausaha, tentang pentingnya karakter, dan tentang keberanian membangun impian dari nol. Setiap kali ia berbicara, hadirin terdiam, menyimak, dan banyak yang akhirnya berdiri dan memberikan tepuk tangan dengan mata berkaca-kaca. Suatu hari, sebuah stasiun TV nasional datang untuk mewawancarainya secara eksklusif. Wartawannya berkata, Bu Tati, kisah ibu begitu menginspirasi. Kami ingin tayangkan kisah ibu dalam dokumenter Perempuan Hebat Indonesia. Boleh, Bu? Tati hanya tersenyum. Saya tidak hebat. Saya hanya perempuan yang lelah dihina dan akhirnya memilih untuk membuktikan diri. Di akhir wawancara, wartawan bertanya, apa pesan ibu untuk perempuan-perempuan di luar sana yang merasa tak dihargai, diremehkan, bahkan dilukai oleh pasangannya? Tati menatap lurus ke kamera dan berkata, jangan pernah biarkan hinaan orang menjadi batas kemampuanmu. Kita perempuan bukan untuk direndahkan. Kita bisa jadi tulang punggung, bisa jadi pemimpin, bahkan bisa jadi bos dari orang yang dulu pernah menginjak kita. Wawancara itu viral. Sepekan setelah wawancara eksklusifnya viral di media nasional, nama Tati menjadi perbincangan banyak orang. Video yang menampilkan kisah hidupnya ditonton jutaan kali dalam waktu singkat. Di kolom komentar, ratusan perempuan mengaku terinspirasi oleh perjuangan perempuan yang hanya lulusan SD tapi mampu membuktikan bahwa tekad dan kerja keras lebih berarti daripada gelar di atas kertas. Tati menjadi ikon baru. Tawaran kerjasama berdatangan, seminar, talk show, hingga undangan dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Namun di balik sorotan itu, badai baru mulai menggulung diam-diam. Pagi itu, Tati sedang meninjau lokasi renovasi kantor pusat baru. Sebuah bangunan 3 lantai di kawasan strategis yang akan menjadi markas besar Ayam Tatia seluruh Indonesia. Ia berdiri di lantai atas, menatap kota dari balik jendela kaca besar. Perasaannya campur aduk. Bahagia, puas, tapi tetap waspada. Tak lama, telepon dari sekretarisnya berdering. Bu Tati, ada seseorang bernama Ibu Nuraini datang ke kantor. Katanya beliau ibu dari Pak Bayu. Mau bicara langsung dengan ibu. Beliau maksa. Tati menghela napas. Suruh tunggu. Saya akan kembali 1 jam lagi. 1 jam kemudian, Tati masuk ke ruangan VIP di kantor lama. Di sana duduk seorang perempuan paruhbaya dengan raut wajah keras dan sorot mata merendahkan. Nuraini, ibu mertuanya. Ia mengenakan batik mahal dan tas bermerek mencolok. Namun raut wajahnya menunjukkan keresahan yang tak bisa ditutupi. Ibu, sapa Tati singkat, duduk tanpa basa-basi. Kamu sekarang sudah makin tinggi kepala ya.
cetus Nuraini langsung. Sampai-sampai anak saya kamu usir dari rumah. Kamu pikir kamu siapa? Hah? Karena kamu sekarang masuk TV, bisa seenaknya menghina suami sendiri. Tati menatapnya tanpa gentar. Saya tidak pernah hina siapapun, Bu. Tapi saya juga tidak akan diam jika terus diinjak. Bayu itu suamimu. Kamu masih istri sah. Kamu punya kewajiban melayani, menuruti. Itu kodrat. Kodrat perempuan bukan untuk diinjak atau dikhianati. Bu, balas Tati datar. Dan saya tidak mau lagi jadi istri dari suami yang menjual janji ke pelakor lalu pulang ke rumah seperti tak bersalah. Nuraini mengetukkan kukunya ke meja dengan kasar. Sekarang kamu sudah punya harta. Kamu lupa dari mana kamu berasal. Kamu pikir kamu hebat? Rumah itu atas nama kamu. Tanah itu juga? Mobil? Tapi kamu kan masih istri anak saya. Berarti semua itu juga hak Bayu. Tati tersenyum miring. Ia mengambil satu map tebal dari dalam laci meja dan meletakkannya di atas meja. Ini salinan surat kepemilikan semua aset saya, Bu. Rumah, kendaraan, bahkan bisnis saya. Semuanya saya bangun jauh sebelum Bayu ikut campur. Nama dia tidak ada dimanapun. Kalau ibu ingin tahu, bahkan saat nikah dulu saya tidak minta mas kawin apapun. Justru saya yang biaya semua. Wajah Nuraini merah padam. Saya bisa tuntut kamu. Anak saya bisa gugat kamu karena mengusirnya. Saya siap dipanggil pengadilan kapan saja, jawab Tati tenang. Dan kalau ibu pikir saya akan ketakutan, ibu salah besar. Saya sudah hidup terlalu lama dengan hinaan. Tapi kali ini, saya tidak akan diam. Tiba-tiba Nuraini menepuk meja. Kamu pikir kamu bisa menang terus ya? Kamu pikir kamu akan selalu di atas? Suatu saat, kamu akan jatuh juga. Tati berdiri. Bu Nuraini, ini kantor saya. Dan saya tidak mengundang ibu datang ke sini untuk menghina saya. Jadi kalau ibu tidak ada urusan bisnis, saya minta ibu keluar sekarang. Nuraini berdiri dengan suara kursi tergeser keras, lalu melangkah pergi dengan penuh amarah. Ia membanting pintu ruangan sebelum pergi. Sekretaris Tati yang sempat mengintip dari luar langsung masuk setelahnya. Bu, nggak apa-apa. Tati mengangguk pelan. Nggak apa-apa. Saya sudah terlalu kenyang dihina keluarga suami. Hari itu Tati memutuskan satu hal penting. Ia akan memulai proses perceraian. Malam harinya, ia duduk sendiri di ruang kerja rumah. Di depannya, tumpukan dokumen dan berkas-berkas properti. Ia membuka map berisi surat perjanjian pranikah yang tak banyak orang tahu ia miliki. Dulu ia minta Bayu menandatanganinya diam-diam, hanya sebagai jaga-jaga. Kini surat itu menjadi penyelamatnya. Ponselnya berbunyi. Nomor Bayu. Tati menatap layar sebentar, lalu mengangkat. Aku tahu ibu ke kantormu, kata Bayu langsung. Aku minta maaf. Aku juga nggak setuju dia begitu. Tapi aku mohon jangan lanjutkan proses cerai ini. Aku siap berubah, Tati. Aku siap dari nol. Dari nol? Tati mengejek lirih. Kamu pikir ini sinetron? Semua orang yang bilang, siap berubah, setelah berkhianat hanya sedang kehabisan tempat untuk lari. Kamu cuma takut miskin. Kamu bukan takut kehilangan aku. Kamu takut kehilangan fasilitasku. Aku sadar, aku bodoh. Tapi kamu juga nggak pernah kasih aku ruang. Tat, kamu terlalu kuat, terlalu mandiri. Aku merasa nggak berguna jadi suamimu. Dan karena itu kamu cari perempuan lain yang bisa kamu kendalikan. Bayu diam. Kalau kamu benar-benar ingin berubah, lanjut Tati dingin, maka buktikan bukan dengan kata-kata. Tapi mulai dengan tidak menggangguku. Terima keputusan ini. Jangan buat aku semakin jijik melihatmu. Klik. Tati mematikan panggilan. Ia menutup laptop, berdiri, lalu menatap pantulan dirinya di jendela kaca. Di sana, ia melihat sosok perempuan yang sudah melalui semuanya. Dikhianati, dihina, dipermainkan. Tapi ia tetap berdiri. 2 minggu kemudian, proses cerai resmi diajukan ke pengadilan agama. Bayu akhirnya tidak bisa mengelak lagi. Nama Tati kembali jadi sorotan publik. Kali ini karena keberaniannya menggugat cerai secara terang-terangan meski ia tengah berada di puncak popularitas bisnis. Banyak yang mengira Tati akan memilih berdamai,
mempertahankan rumah tangga demi citra. Tapi tidak. Tati tahu, hidupnya bukan sandiwara. Ia tidak ingin terus hidup dalam kepura-puraan. Hari pertama sidang, Bayu datang dengan wajah lelah. Sementara Tati hadir dengan langkah tegas, ditemani pengacaranya dan satu koper dokumen yang menunjukkan semua aset berdiri atas nama pribadinya. Sidang berlangsung alot. Bayu berusaha meminta hak pembagian aset, dengan dalih ia adalah suami sah dan ikut berkontribusi dalam pernikahan. Tapi tim hukum Tati sudah siap. Semua data, bukti, dan waktu pendirian usaha disajikan dengan rinci. Ternyata seluruh aset dan bisnis Tati dibangun sebelum Bayu pernah menyentuh urusan manajemen, dan selama menikah, Bayu bahkan tidak pernah terlibat dalam pembukuan perusahaan. Hari itu, Bayu hanya bisa menunduk saat hakim bertanya, "Apa kontribusi konkret Anda terhadap bisnis milik istri Anda?" Bayu tak mampu menjawab. Ia tahu, yang dia berikan hanya lelah dan luka. Malam setelah sidang, Tati duduk di teras rumah. Angin malam bertiup pelan. Ia tidak lagi memikirkan Bayu. Tidak juga mertuanya. Ia memikirkan masa depan. Dalam pikirannya, ia ingin membuka program pelatihan wirausaha khusus untuk ibu rumah tangga dan perempuan putus sekolah. Ia ingin menciptakan sistem yang tidak hanya menguntungkan bisnisnya, tapi juga memberdayakan orang-orang yang dulu seperti dirinya, diremehkan karena pendidikan rendah. Ia membuka laptop, mulai merancang rencana. Ia beri judul proposalnya. Dari dapur ke panggung dunia, perempuan bangkit bukan karena gelar, tapi karena tekad. Tangannya mulai menari di atas keyboard. Wajahnya bersinar dalam cahaya lampu temaram. Tak ada lagi keraguan. Ia tahu siapa dirinya. Ia tahu kekuatannya. Dan ia tidak akan membiarkan siapapun lagi merendahkannya. Gugatan cerai telah dikabulkan. Nama Tati resmi berdiri sendiri, tanpa embel-embel, istri Bayu, di belakangnya. Status itu membuat banyak orang mulai memperlakukannya berbeda. Ada yang menghormatinya, bahkan lebih dari sebelumnya. Namun tak sedikit juga yang justru mencibir, terutama dari lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Iya, si Tati itu sekarang sombong ya. Gara-gara masuk TV, suaminya malah diusir. Padahal kan perempuan harus nurut sama suami. Biar bagaimanapun dia kepala keluarga. Begitu bisik-bisik tetangga yang mampir ke warung sebelah rumah. Namun Tati sudah terlalu sering menjadi bahan gosip. Ia tahu, mulut orang tak bisa ditutup. Yang bisa ia kendalikan hanyalah bagaimana ia merespons. Maka, saat mereka bicara di belakang, Tati sibuk menyusun strategi pemasaran cabang baru di Palembang dan Jogja. Saat mereka menudingnya sombong, Tati malah sedang mengurus pelatihan kewirausahaan untuk janda-janda muda dan perempuan korban KDRT. Malam itu, sebuah kabar mengejutkan datang dari tim legal perusahaannya. Seorang pengacara mengirimkan notifikasi bahwa ada laporan masuk ke kepolisian atas nama Tati Nur Halimah. Tuduhan, penipuan investasi dan penggelapan dana perusahaan. Tati terpaku. Matanya menatap layar laptop tanpa berkedip. Laporan ini dilayangkan oleh seseorang bernama Bayu Prasetya. Lanjut si pengacara saat ditelepon. Kami sudah telaah. Dasar hukumnya sangat lemah. Tapi karena ini masuk ke kepolisian, kami tetap perlu hadapi secara resmi. Tati menggenggam ujung meja. Dingin. Nafasnya mulai berat. Ia tak pernah membayangkan bahwa mantan suaminya bisa sejahat itu. Setelah semua penghinaan, perselingkuhan, dan luka yang ia beri, kini ia mencoba mencoreng nama baiknya secara hukum. Namun, dalam hati kecilnya, Tati tidak terlalu terkejut. Bayu bukan lelaki yang siap kalah. Dan saat ia melihat perempuan yang dulu dianggap tak sebanding, justru berdiri lebih tinggi darinya, egonya hancur. Dan sekarang, ia memilih jalan kotor untuk membalas. Keesokan harinya, kantor pusat Ayam Taties didatangi dua polisi berpakaian sipil yang hendak meminta klarifikasi. Tati menyambut mereka dengan kepala tegak. Ia menyerahkan semua dokumen legalitas bisnis, laporan keuangan yang sudah diaudit, dan bukti semua alur transaksi yang transparan. Polisi kagum dengan keterbukaan Tati. Maaf, Bu. Kami hanya menjalankan tugas. Laporannya tidak kuat, tapi prosedur tetap jalan, ucap salah satu petugas. Tak masalah, Pak. Saya memang tidak punya gelar tinggi, tapi saya tidak pernah bermain curang. Jawab Tati tenang. Setelah mereka pergi, Tati langsung menghubungi tim humas dan pengacara.
Aku tidak ingin ini diberitakan sebagai gosip liar, ucapnya. Kalau perlu, aku siap gelar konferensi pers. Biar publik tahu aku tidak sembunyi. Aku tidak akan lari dari fitnah. Dan benar saja, 2 hari setelah kabar itu tersebar, beberapa media mulai memberitakan pemilik restoran ayam viral dilaporkan mantan suami. Judul itu cukup mengguncang. Tapi di sisi lain, publik mulai jengah. Netizen membanjiri kolom komentar dengan pembelaan terhadap Tati. Bayu tuh laki-laki gagal yang gak tahan lihat mantan istrinya sukses. Bu Tati wanita kuat, pasti bisa lewatin ini. Cuma laki-laki pengecut yang menuntut perempuan yang dia hianati sendiri. Malam itu, akun media sosial Ayam Taties mendapat puluhan ribu dukungan dari pelanggan dan masyarakat umum. Di sisi lain, Bayu justru mendapat sorotan negatif. Banyak orang yang menemukan akun lamanya di media sosial dan mulai membongkar foto-foto masa lalu bersama Selina. Kondisinya makin buruk. Tempat tinggal sementaranya digerebek jurnalis. Bahkan ibunya, Ibu Nuraini, menghubungi Tati lagi dengan suara panik. Tati, Bayu itu stres sekarang. Dia ngeluh terus dikejar wartawan, di pojokan sana-sini. Tolonglah, kamu bisa bantu dia bersih nama lagi. Tati mendengus pelan di telepon. Saat dia melaporkan saya dengan tuduhan palsu, apa dia pikir saya juga tidak stres, Bu? Tapi kamu kan kuat? Kamu kan punya semua sekarang. Justru karena saya punya semuanya sekarang, saya tidak akan diam saat difitnah. Saya diam bukan karena takut, Bu. Saya diam karena saya menghormati. Tapi sekali saya dilawan dengan cara kotor, saya akan balas dengan cara yang bersih tapi telak. Klik. Telepon ditutup. Tati duduk di kursi kerjanya. Ia memandangi foto lawas di dinding ruang tamu. Foto warung ayam kecil yang dulu berdiri di depan rumah kontrakan, dengan banner lusuh dan meja kayu seadanya. Di sana ada dirinya. Mengenakan celemek, wajah berminyak karena panas kompor. Tapi senyumnya lebar. Ia teringat hari-hari saat ia harus memilih antara beli bahan masakan atau bayar listrik. Saat ia tidur dengan lilin karena tidak mampu isi token. Saat ia dimarahi pelanggan karena ayamnya gosong, sementara ia menangis diam-diam di dapur. Semua itu membentuknya. Dan ia tidak akan hancur hanya karena satu pria pengecut. Beberapa hari kemudian, ia menggelar konferensi pers. Dihadiri wartawan nasional dan lokal, ia menjelaskan duduk perkara tuduhan yang diarahkan kepadanya, menyodorkan bukti transparansi keuangan, hingga pernyataan resmi dari auditor independen. Banyak yang bertanya, kenapa saya yang hanya lulusan SD bisa punya bisnis sebesar ini? Saya jawab, karena saya tidak pernah berhenti belajar. Saya belajar dari pasar, dari pelanggan, dari kegagalan, bahkan dari penghinaan. Satu wartawan bertanya, Bu Tati, apa komentar Anda terhadap laporan mantan suami Anda? Tati tersenyum tipis. Saya tidak akan membalas api dengan api. Tapi saya akan pastikan orang-orang seperti saya tidak terus-menerus ditindas oleh mantan yang gagal menerima kenyataan. Saya berdiri di sini bukan untuk menjatuhkan siapa-siapa, tapi saya juga tidak akan diam jika diinjak. Minggu berikutnya, polisi secara resmi menyatakan bahwa laporan Bayu tidak cukup bukti dan ditutup. Media memberitakan, kasus fitnah terhadap pengusaha ayam viral ditutup. Mantan suami terancam dilaporkan balik. Bayu menghilang dari publik. Beberapa orang menyebut ia pindah kota. Ada yang bilang ia sakit dan depresi. Tapi Tati tak peduli. Hidupnya terus berjalan. Kini, ia bukan hanya dikenal sebagai pebisnis sukses, tapi juga pejuang perempuan yang berani melawan fitnah. Di hari ulang tahun Ayam Taties ke-5, ia berdiri di atas panggung sederhana di halaman kantor pusat. Dihadiri ratusan karyawan dari seluruh Indonesia, ia memberi pidato. Ayam goreng ini bukan sekadar makanan. Ini simbol perjuangan saya, simbol pembuktian bahwa seorang perempuan, meski hanya lulusan SD, bisa mengguncang dunia, asal tak pernah menyerah dan tak pernah izinkan siapapun meremehkan. Semua orang berdiri dan bertepuk tangan. Dan dari belakang panggung, Selina berdiri diam. Kini ia adalah manajer pelatihan cabang-cabang baru. Wajahnya bersih dari make-up berlebihan. Ia mengenakan seragam Ayam Taties dengan lencana kecil di dada. Ia tersenyum kecil. Matanya berkaca-kaca. Ia tahu, ia berdiri di sini karena Tati pernah memberinya kesempatan kedua. Dan Tati,
Kini bukan hanya bos. Ia adalah simbol kekuatan, harga diri, dan kemenangan yang tak bisa diruntuhkan oleh siapapun. Pagi itu udara Jakarta terasa segar. Angin membawa aroma khas pagi bercampur aroma minyak kayu putih dan kopi dari sudut ruangan kerja Tati. Ia duduk di kursi kulit hitam di lantai 2 kantor pusat barunya. Di depannya, sebuah dokumen tebal dari konsultan bisnis asing terbuka. Di atasnya, tertera judul yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Proposal Kemitraan Ekspansi Internasional. Ayam Taties Go Global Malaysia, Singapura, dan Brunei. Di sisi meja, sekretarisnya meletakkan satu undangan resmi bersegel emas. Forum Internasional Wirausaha Perempuan Asia Tenggara. Tati mengangkat wajahnya. Matanya menatap jendela besar yang langsung mengarah ke jalanan ibu kota. Jalanan yang dulu hanya bisa ia lewati dengan motor butut pinjaman, kini ia lewati dengan mobil pribadi dari perusahaan miliknya sendiri. Ia terdiam, mengingat masa lalu, saat ia menunggu pelanggan di warung ayam dengan harap-harap cemas. Tapi kali ini, ia tidak hanya akan menyambut pelanggan, melainkan juga akan bicara di panggung internasional sebagai representasi perempuan Indonesia yang berhasil mengembangkan bisnis dari titik nol. Namun di tengah keberhasilan itu, muncul suara-suara sumbang baru. Tak lagi datang dari Bayu atau keluarganya, tapi dari dunia bisnis yang lebih besar, dunia yang penuh persaingan dan permainan licik. Kabar bahwa Ayam Taties akan melebarkan sayap ke luar negeri membuat beberapa kompetitor gusar. Salah satu konglomerat kuliner ternama Indonesia, Arvin Prayoga, mulai menunjukkan ketertarikannya, bukan untuk bermitra, tapi untuk menguasai. Arvin adalah pemilik jaringan restoran fusion kelas atas di Jakarta dan Bali. Ia dikenal sebagai pria cerdas, tampan, dan manipulatif. Ia pernah ditolak oleh 2 perusahaan makanan besar karena ketahuan mengakuisisi lewat cara licik. Kini, target barunya adalah bisnis ayam lokal yang sedang meroket, Ayam Taties. Tati pertama kali bertemu Arvin saat menghadiri sebuah acara diskusi bisnis di sebuah hotel bintang 5. Acara itu mempertemukan para pelaku UMKM yang sukses dengan investor kelas kakap. Saat Tati selesai memberi pidato singkatnya di atas podium, Arvin datang menghampiri dengan senyum ramah dan nada bicara yang sopan namun penuh intrik. Bu Tati, luar biasa tadi pidatonya. Saya Arvin Prayoga, pemilik Arture Culinary Group, katanya sambil menjabat tangan Tati. Tati menatapnya tanpa gentar. Saya tahu Anda. Anda pernah masuk majalah Forbes Indonesia edisi tahun lalu. Arvin tertawa kecil. Saya juga tahu Anda, jauh sebelum TV meliput. Saya sudah mempelajari model bisnis Ayam Taties. Efisien, rendah biaya operasional, tapi pada cita rasa dan budaya. Jujur saja, saya tertarik. Dengan ayam goreng saya? Tati tersenyum datar. Dengan cara Anda mengelolanya, jawab Arvin. Saya serius. Saya ingin ajak Anda bermitra. Bayangkan, Ayam Taties dengan sentuhan brand global dari kami. Marketing dari Singapura, desain outlet dari Jepang, dan Anda tetap jadi wajahnya. Tati tidak langsung menjawab, tapi sorot matanya tajam. Ia tahu apa yang ditawarkan Arvin terdengar menggiurkan. Tapi dalam dunia bisnis, tidak semua yang berkilau itu emas. Ia sudah belajar dari pengalaman. Tak semua senyum itu tulus. Terima kasih atas tawarannya, Pak Arvin. Tapi saat ini saya ingin tetap berdiri sendiri. Karena sejak awal, saya membangun semua ini dengan tangan saya sendiri. Boleh saya bicara lebih pribadi, Bu Tati? Tanya Arvin tiba-tiba, matanya sedikit berubah arah. Saya tahu, Anda baru bercerai. Saya juga sudah lama sendiri. Saya kagum sama perempuan seperti Anda. Mungkin kita bisa lebih dari sekadar rekan bisnis. Tati tersenyum kecut. Sayangnya saya tidak mencari pasangan yang kagum karena kesuksesan. Kalau dulu saya dicintai karena dianggap lemah, saya juga tidak tertarik dicintai karena dianggap kuat. Arvin terdiam. Untuk pertama kalinya, wajahnya terlihat tergelitik. Sejak penolakan itu, Tati merasa gerak bisnisnya mulai terasa berat. Beberapa vendor bahan baku tiba-tiba membatalkan kontrak sepihak. Supplier ayam terbesar yang biasa bekerja sama, mendadak menaikkan harga 2 kali lipat. Cabang di Bandung bahkan mengalami sabotase kecil, dari gas bocor yang tidak wajar, hingga listrik padam berkali-kali. Tati tahu, ini bukan kebetulan.
Ia pernah merasakan pola seperti ini di masa lalu. Tapi kali ini skalanya lebih besar, dan musuhnya lebih halus. Ia segera mengumpulkan tim intinya, kepala legal, manajer operasional, dan kepala keamanan bisnis. Ia mulai menyelidiki, mengaudit seluruh sistem, dan mengantisipasi segala celah sabotase. Dalam proses itu, ia menemukan bahwa salah satu mantan manajer cabang, yang dulu direkrut oleh Bayu sebelum perceraian, masih aktif di dalam sistem meski sudah tidak bekerja. Orang itu menyusupkan data-data vendor kepada pihak luar. Dan dugaannya mengarah pada Arture Culinary milik Arvin. Tati tak tinggal diam. Ia kumpulkan semua bukti, lalu melaporkannya ke Komisi Persaingan Usaha. Tapi tak hanya itu, ia juga memutuskan untuk bicara secara terbuka. Melalui siaran langsung di media sosial resminya, Tati berkata, "Perempuan sering dianggap lemah saat sendiri. Tapi saya ingin buktikan, kita bisa berdiri lebih tegak justru saat kita tidak lagi bergantung. Saya akan lawan setiap tekanan, intimidasi, bahkan sabotase. Karena bisnis ini bukan hanya tentang uang. Ini tentang harga diri." Siaran itu viral. Dukungan kembali mengalir. Banyak pelaku UMKM yang ikut bersuara, mengaku mengalami hal serupa dari konglomerat besar yang serakah. Tati menjadi simbol perlawanan. Sementara itu, Arvin menerima teguran resmi dari lembaga hukum atas tuduhan sabotase dan intimidasi terhadap UMKM. Ia dipanggil untuk klarifikasi. Malam itu, di kantornya yang sepi, Tati menutup laptop dan menatap keluar jendela. Lampu-lampu kota masih menyala terang. Tapi dalam hatinya, ia tahu, ia telah memasuki medan yang lebih besar. Tidak lagi soal rumah tangga, tapi soal kekuatan perempuan dalam bisnis yang keras. Ia mengambil buku kecil dari raknya. Buku itu berisi catatan tangannya sendiri. Sejak hari pertama ia membuka warung ayam. Di halaman terakhir, ia menulis, "Mereka bisa punya gelar. Mereka bisa punya jabatan. Tapi aku punya keteguhan. Dan itu yang tidak bisa mereka beli." Bandara Soekarno-Hatta dipenuhi keramaian pagi itu, tapi langkah Tati tetap tegak. Ia mengenakan blazer hitam sederhana namun elegan. Di tangannya, satu koper kecil dan satu map berisi dokumen penting. Dalam 2 jam ke depan, ia akan terbang ke Kuala Lumpur sebagai pembicara utama Forum Internasional Wirausaha Perempuan Asia Tenggara. Sosok perempuan yang dulu menangis di dapur rumah kontrakan kini melangkah di antara jajaran diplomat, menteri, dan CEO perusahaan multinasional. Tapi langkahnya tetap membumi. Ia tidak berubah. Ia hanya tumbuh. Sesampainya di Malaysia, Tati dijemput langsung oleh panitia forum. Hotel tempat ia menginap disiapkan secara eksklusif. Kamar suite dengan pemandangan menara kembar Petronas. Namun di balik semua kemewahan itu, Tati tetap memilih duduk di depan meja kecil dekat jendela, membuka laptop, dan membaca ulang materi pidatonya. Materi itu bukan tentang omzet, bukan tentang strategi pasar, tapi tentang harga diri. Forum berlangsung di Gedung Megah Kuala Lumpur Convention Center. Dihadiri perwakilan 12 negara ASEAN, ratusan peserta dari kalangan bisnis, pemerintah, dan organisasi perempuan. Saat namanya disebut, Tati naik ke panggung. Tepuk tangan bergema. Dalam pidatonya, ia berkata, "Dulu, saya ditertawakan karena hanya lulusan SD. Dibilang tidak bisa hitung omzet. Tapi hari ini, saya berdiri di sini bukan sebagai lulusan SD, tapi sebagai bukti bahwa pendidikan tidak selalu didapat dari sekolah. Kadang, didapat dari perut kosong dan keringat sendiri." Pidatonya mengguncang ruangan. Banyak yang berdiri dan memberikan tepuk tangan. Beberapa bahkan menitikkan air mata. Setelah forum selesai, ia dihampiri oleh seorang pria bersetelan abu-abu muda, berkacamata, dan berpenampilan kalem. "Selamat sore, Bu Tati. Saya Rafiq Al-Mahdi, penasehat ekonomi dari Kementerian Perdagangan Brunei. Kami sangat terkesan dengan pidato Anda." Tati mengangguk sopan. "Kami punya ketertarikan untuk menghadirkan ayam Tati Es di Brunei. Tapi lebih dari itu, kami ingin membangun program pelatihan perempuan berbasis kuliner seperti yang Anda kembangkan di Indonesia. Kami ingin Anda pimpin langsung. Dibiayai penuh oleh pemerintah kami." Tati terdiam. Tawaran itu menggiurkan. Tapi bukan sekadar karena uang, tapi karena dampaknya.
Ini adalah langkah yang akan membawanya dari sekadar pengusaha ke arah pemimpin perubahan sosial di tingkat regional. Namun ia juga tahu, tanggung jawab itu besar. Ia tidak bisa gegabah. Terima kasih atas kehormatannya, Pak Rafiq. Saya akan pertimbangkan dengan serius, jawab Tati. Malam itu, ia duduk sendiri di balkon hotel. Suara kota Kuala Lumpur mengalun dari kejauhan. Matanya menerawang. Ia teringat wajah ibu kandungnya, yang dulu menjual gorengan di pinggir jalan, menahan panas dan malu demi membiayai Tati sekolah sampai kelas 6 SD. Ibu, lihat Tati sekarang. Anakmu sudah sampai luar negeri. Tapi aku tetap anak pasar. Anak warung ayam. Bukan siapa-siapa. Namun malam yang tenang itu tidak bertahan lama. Sebuah pesan dari manajer pusat datang melalui ponsel. Bu, media lokal Jakarta memberitakan bahwa mantan suami ibu, Bayu, mengaku bahwa ayam Tatias dibangun dari modal pernikahan. Katanya dia akan menuntut hak royalti nama dan sistem. Tati terdiam. Matanya menatap layar lama. Jemarinya tak langsung mengetik balasan. Bayu belum berhenti. Kini ia bermain di media. Menjual narasi sebagai pria teraniaya. Mengaku ikut merintis bisnis. Menuduh bahwa namanya dihapus dari sejarah usaha. Tati mengepalkan tangan. Tapi kali ini ia tidak ingin marah. Ia ingin bicara. Di ruang yang lebih besar. Ia segera menghubungi tim PR dan media. Ia ingin bicara di TV nasional. Live. 2 hari kemudian, ia tampil di acara paling bergengsi di Indonesia, Indonesia Bicara. Acara itu disiarkan langsung dan ditonton jutaan orang. Di hadapan host, Tati duduk anggun, tanpa make-up berlebihan, hanya mengenakan kebaya hitam sederhana. Tatapannya tajam, tenang, dan penuh ketegasan. Host bertanya, Bu Tati, bagaimana tanggapan Anda terhadap klaim mantan suami yang menyebut bahwa bisnis Anda dibangun atas nama pernikahan? Tati tersenyum tipis. Saya tidak akan melawan dengan kata-kata. Tapi saya akan sampaikan satu hal. Saya tidak pernah menulis nama siapapun dalam sertifikat, akta perusahaan, atau laporan keuangan saya, kecuali karyawan yang bekerja. Kalau dia merasa berhak, silakan buktikan di pengadilan. Tapi saya percaya, publik bukan bodoh. Mereka tahu siapa yang kerja, siapa yang hanya ikut menikmati hasil. Penonton studio berdiri memberi tepuk tangan. Bahkan host pun terlihat terdiam beberapa detik sebelum melanjutkan. Lalu, bagaimana ibu bisa tetap tenang menghadapi semua ini? Karena saya pernah lebih hancur dari ini. Pernah tidur beralas karung. Pernah dikatain tidak pantas. Tapi saya tidak pernah membalas dengan caci maki. Saya membalas dengan prestasi. Malam itu, nama Tati kembali trending. Tapi bukan karena gosip, melainkan karena keberaniannya bersuara. Seminggu kemudian, Tati kembali ke Jakarta. Ia langsung menggelar rapat internal. Dalam rapat itu, ia menyampaikan keputusan besar. Saya akan terima tawaran dari Brunei. Tapi saya tidak akan pindah penuh ke sana. Saya akan bentuk 2 tim. 1 di Jakarta, 1 di Brunei. Saya juga akan buka program pelatihan untuk ibu-ibu rumah tangga di pelosok Indonesia. Saya ingin ayam Tatias bukan hanya merek makanan, tapi gerakan. Semua karyawan bertepuk tangan. Banyak yang menitikan air mata. Mereka tahu, bos mereka bukan hanya bos biasa. Hari-hari berikutnya, Tati keliling daerah. Ia mengunjungi desa-desa, membuka pelatihan gratis, membagikan resep ayam legendarisnya, membantu perempuan membangun warung kecil sendiri. Ia tidak takut resepnya ditiru. Ia tidak takut dibajak. Karena ia percaya, jika orang lain bisa makan dari ilmu yang ia bagi, itu juga bentuk keberhasilan. Suatu hari di daerah Ciamis, seorang perempuan tua memeluknya sambil menangis. Bu Tati, saya cuma ibu janda. Tapi karena pelatihan ibu, saya sekarang bisa jual ayam dan nyekolahin anak saya lagi. Tati memeluknya balik. Ibu bukan janda. Ibu adalah pejuang. Di tengah-tengah keberhasilan itu, godaan baru datang. Kali ini bukan dari Arvin, bukan dari Bayu, tapi dari seorang pejabat tinggi di Jakarta yang menawarkan jabatan, staf khusus Menteri UMKM. Tati terdiam lama membaca surat resmi itu. Ia tahu, jika ia terima, hidupnya akan makin sibuk. Tapi ia juga tahu, dengan jabatan itu,
ia bisa bantu lebih banyak orang. Namun ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia masih bisa jadi Tati si penjual ayam? Ataukah ia akan jadi bagian dari sistem yang dulu pernah meremehkannya? Tati duduk sendirian di ruang kerjanya yang remang. Hanya ditemani cahaya dari lampu meja dan secangkir teh jahe yang mulai dingin. Di hadapannya, 2 lembar kertas tergeletak berdampingan. 1. Surat resmi dari Kementerian UMKM yang mengundangnya menjadi staf khusus menteri, dan yang satu lagi, proposal kerjasama sosial jangka panjang dengan Brunei. Keduanya adalah pintu besar, tapi masing-masing membawa arah yang berbeda. Jabatan akan memberinya legitimasi politik dan akses pada pengambil kebijakan. Tapi itu juga berarti ia harus siap kehilangan waktu untuk anak-anak binaannya, usahanya, dan mungkin dirinya sendiri. Pikirannya melayang. Ia teringat saat pertama kali membuka warung. Kala itu, ia hanya ingin memberi makan anaknya. Tak ada ambisi besar. Tak ada target jadi orang kaya. Apalagi terkenal. Ia hanya ingin hidup tenang. Tapi kini, ia berdiri di persimpangan. Jika ia terima jabatan itu, hidupnya akan berubah total. Ia takkan bisa sesantai sekarang. Di saat bimbang itu, pintu ruangannya diketuk perlahan. Selina masuk. Bu Tati, saya baru selesai dari dapur pusat. Ada yang ingin saya sampaikan. Tati menoleh. Ada masalah? Bukan masalah. Tapi, ada yang datang ke kantor tadi siang. Seorang anak muda. Namanya Dio. Katanya, dia anak dari Bayu. Dan dari perempuan lain. Tapi ibunya sudah meninggal. Dan Dio baru tahu kalau Bayu pernah menikah dengan ibu. Dia ingin bertemu. Tati terdiam. Perutnya terasa seperti dipukul. Bayu? Anak dari perempuan lain? Tapi yang membuatnya tergetar bukan itu. Melainkan keberanian seorang anak muda datang membawa luka dan mencari jawaban. Aku harus ketemu anak itu, gumamnya. Malam itu juga, Tati menemui Dio. Di sebuah taman kota yang sepi, seorang pemuda kurus berdiri kikuk. Usianya mungkin 17 atau 18 tahun. Rambutnya acak-acakan, matanya sembab. Saat melihat Tati, ia langsung menunduk. Maaf, Bu Tati. Saya cuma pengen tahu, seperti apa sosok istri ayah saya yang dulu. Tati menatap anak itu lama. Ia tidak tahu harus marah, iba, atau apa. Tapi yang ia lihat bukan dosa. Yang berdiri di hadapannya adalah korban dari keegoisan orang dewasa. Kamu tinggal sama siapa sekarang? Tanyanya. Sendiri. Ngekas. Ibuku meninggal 2 tahun lalu. Ayah? Ayah sekarang gak bisa dihubungi. Terakhir katanya dikejar utang. Tati menarik napas panjang. Kamu makan apa tiap hari? Dio mengangkat bahu. Kadang mie instan. Kadang nasi bungkus kalau ada sisa kerja ojek online. Tati langsung berdiri. Besok, kamu kerja di dapur pusat. Belajar dari awal. Tapi gaji tetap saya kasih sesuai karyawan tetap. Dan kamu kuliah juga. Saya yang bayar. Dio mendongak, matanya membesar. Kenapa? Kenapa ibu mau nolong saya? Saya anak dari orang yang nyakitin ibu. Tati tersenyum. Karena kamu bukan dia. Dan karena kamu datang dengan jujur, bukan dengan niat menghancurkan. Dan saya pernah merasa sendirian seperti kamu. Dio menangis. Ia menjatuhkan diri ke lutut Tati dan memeluknya. Tangisan yang pelan namun menggetarkan. Keesokan harinya, Dio resmi bekerja di dapur pusat. Ia belajar memotong ayam, meracik bumbu, menyapu lantai, mencuci piring. Semua dari bawah. Tapi ia rajin. Tak pernah mengeluh. Dan diam-diam, semua karyawan mulai menyayanginya. Tati melihat semua itu dari ruang pengawas. Di sana, hatinya perlahan-lahan sembuh. Ternyata, beberapa luka bisa terobati bukan dengan membalas, tapi dengan memberi. Beberapa minggu kemudian, ia kembali mendapat surat undangan langsung dari Menteri UMKM. Undangan makan malam terbatas, bersama 5 perempuan pelaku usaha nasional lainnya. Acara itu berlangsung di ballroom hotel mewah. Tati datang mengenakan batik modern warna ungu tua, tanpa perhiasan mencolok. Ia duduk di samping seorang pejabat kementerian yang sebelumnya menghubunginya secara pribadi. Saat makan malam berlangsung, menteri itu sendiri menghampiri meja Tati. Bu Tati,
Izinkan saya bicara sebentar. Mereka berdiri menyendiri di balkon hotel. Saya ingin ibu pertimbangkan ulang tawaran kami. Tapi bukan sekadar jabatan, kami ingin ibu menjadi suara perempuan UMKM Indonesia. Bukan hanya di Jakarta, tapi sampai ke pelosok. Tati menatap langit kota. Pak Menteri, saya ingin bantu banyak orang. Tapi saya juga tidak ingin kehilangan siapa saya sebenarnya. Kalau begitu, bentuk perannya bisa kita desain. Tidak harus formal. Tidak harus ikat birokrasi. Tapi tetap punya kekuatan mendorong kebijakan. Tati terdiam. Malam ini, saya tidak beri jawaban, Pak. Tapi saya tahu, saya tidak bisa selamanya hanya jualan ayam. Ada waktu, saya harus melangkah lebih jauh. Mungkin waktunya hampir tiba. Menteri itu tersenyum. Kami tunggu kabar baiknya. Setelah malam itu, banyak yang berubah. Dio berkembang cepat. Ia mulai diajari keuangan dasar, lalu logistik cabang. Tati memberinya akses ke program pelatihan. Anak itu haus ilmu, dan tampaknya ingin menebus dosa ayahnya dengan kerja keras. Sementara itu, Selina secara resmi dilantik sebagai Direktur Pelatihan dan Sosial Ayam Tati S. Jabatan baru itu membawanya keliling daerah. Ia berbicara di depan ribuan ibu rumah tangga, membawa semangat Tati ke seluruh penjuru. Tati tidak lagi hanya dikenal sebagai pengusaha, tapi sebagai ikon gerakan perempuan. Namanya masuk dalam daftar 50 tokoh perempuan berpengaruh Asia Tenggara versi media internasional. Namun semua pujian itu tidak membuatnya lupa. Setiap Jumat, ia masih turun ke warung kecil di pasar dekat rumahnya. Ia duduk, makan ayam sambal korek buatan cabang pertamanya. Di sana, ia mendengarkan keluhan pembeli, kritik, bahkan cibiran. Karena di sanalah jiwanya tertanam. Di warung sederhana itulah, Bayu pernah menyebutnya hanya perempuan lulusan SD. Di bangku plastik itu, ia pernah menangis ditinggal suaminya. Tapi kini, di tempat yang sama, orang-orang memanggilnya Bu Tati sang pejuang, bukan hanya bos besar. Dan malam itu, ketika ia kembali ke kantor dan melihat Dio masih membersihkan dapur pukul 10 malam, ia tahu satu hal. Bahwa segala luka, penghinaan, dan keruntuhan yang pernah ia alami, adalah bahan dasar dari keberhasilan dan kekuatannya hari ini. Ia tak jadi siapa-siapa karena diberi. Ia jadi seseorang karena berani berdiri saat semua ingin menjatuhkan. Dan kini, tak ada lagi yang bisa menghentikannya.